MUI ternyata berani. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah SAW dan bisa mematahkan tesis Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah SAW, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka mereka lah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang kedua, ini adalah ulama Indonesia yang berani melawan Habib. Karena Habib itu mulutnya ancam mengancam, bahkan kutukan-kutukan keluar dari mulut mereka. Mereka mengancam dengan tidak akan mati husnul khotimah. Dia bilang kepada Oma Irama, saya hanya takut dia su'ul khotimah. Katanya begitu, karena menyerang, menghina Habib. Untuk apa mati su'ul khotimah, husnul khotimah? Sedangkan kalau dirunut mulai dari atas sana, mereka semua su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, mati dalam ancaman, tusukan, injakan. Nggak ada yang husnul khotimah. Kakek, mama, cucu, anak, menantu, mertua, semua dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu apa? Diracun, perut terburai, digencet pakai pintu, dimutilasi, meninggal di atas perut cewek, terhina, diejek, fitnah dunia, fitnah hidup, fitnah mati. Itu kamu bilang husnul khotimah? Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan terhina. Karena Yesus bilang, siapa yang main pedang dimakan pedang. Tragis, semua dalam keadaan tragis semua. Lepaskan dirimu Habib dari kutuk-kutuk itu dan kehinaan duniawi.
kehinaan karena mencari kepentingan dunia, bukan kepentingan agama. Kalian menggunakan agama untuk kepentingan dunia, menggunakan nama-nama agama, istilah-istilah agama untuk kepentingan sesaat, hanya karena ingin dihormati, hanya ingin dicium tangannya, bolak-balik rela berbohong bahwa kalian turunan dari kanjeng. Kalian mengaku-ngaku, bahkan ya tarim, ya tarim, tarim, ya tarim, tarim, tarim. Kota di Yaman, kota miskin, kamu katakan sebagai kota suci, kota para wali. Yang lebih heran lagi tuh, Somad itu. Somad? Somad, kamu sudah menghina salib. Kamu akan terhina dengan sendirinya. Kamu telah menghina salib, kamu akan terhina oleh ucapanmu itu selama-lamanya, bahkan turun-temurun. Ini bukan saya mengutuk, nyumpahin, tidak. Saya tidak nyumpahin, tapi itu akan terjadi dalam dirimu karena kamu menghina lambang-lambang kekristenan. Apalagi salib itu adalah sebuah kemuliaan hidup di dalam keyakinan kekristenan. Karena kematian di atas kayu salib itu adalah kemuliaan hidup orang Kristen. Kamu telah menunjukkan cara yang menghinakan dirimu sendiri, kamu akan su'ul khotimah. Jadi itu makanya jangan main-main, saudaraku, siapa saja. Al-Habib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Heran saya, ini tega berbohong atas nama agama demi perut, demi kehormatan. Ya, sekarang sih lumayan karena Haikal Hasan diangkat oleh Prabroro. Prabroro ini luar biasa loh. Mulai pikun ke pikun-pikunan di tahun pertama mengangkat para menterinya, kok bisa ada Haikal Hasan? Dia kan ini demo 212. Tega benar ini Prabowo ya. Saya yang mendukung. Saya tidak minta balas jasa untuk diangkat jadi Menteri Agama. Saya tidak minta jasa karena mendukung Pak Prabowo. Tapi ini adalah bentuk kepikunan Bapak yang sudah mulai lost kontak dengan sorga. Apakah Pak Prabowo masih sholat sehingga tambah pikun? Lebih baik nggak sholat Pak Broro agar Bapak tambah lucu. Sorry kan enak ngomong kayak begitu daripada Bapak sholat. Kok mengangkat Gus Miftah? Ini lagi bercanda apa
negara dianggap main-main. Betapa banyak anak-anak tamat SMA itu yang lebih pintar daripada dua orang ini. Bikin kecewa Bapak. Bapak Prabowo itu mengecewakan. Bapak tahu nggak, ini ada komentarnya ini. Cara Islam menjajah bangsa-bangsa itu sholat pakai bahasa Arab. Sholat ini pakai bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia saja? Sampai semuanya doa-doa Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, pakai bahasa Arab. Solawat nih pakai bahasa Arab. Minta syafaat, masa minta syafaat kok kepada penyembah Hubal? Ya pasti neraka. Ajaran sebaik apapun yang kalian tampilkan, karena model seperti itu akan mempermalukan. Sholawat pakai bahasa Arab, bahkan itu masuk kubur nanti, di dalam kubur malaikat ngomong Arab, menyiksa orang pakai bahasa Arab. Itu semua saya bilang itu malaikat lukusuntur. Malaikat lukusuntur semua, karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Kenapa harus berbahasa Arab? Jangan pakailah bahasa Indonesia. Enak aja pakai bahasa Arab. Emangnya malaikat nggak bisa bahasa Indonesia sehingga di dalam kubur menyiksa pakai bahasa Arab? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka. Enak aja menjajah Indonesia pakai bahasa Arab. Akhirnya banyak yang sekolah ke Arab. Orang-orang Makassar, orang Bima pergi ke Arab belajar, takut nanti kalau di kubur nggak bisa jawab, digebukin. Man rabbuka, jawabnya a'a'u a'u. Waman nabiyuka a'a'u a'u. Gebukin. Aina kiblatuka? Au au. Salam, saya intro dulu ya sebentar, nanti lanjut nonton lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada hadiran Gusti Kanjeng Yesus dimanapun berada kalian. Saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya apa yang telah disampaikan ini semakin orang tahu dan channel ini semakin berkembang supaya kadrun-kadrun nonton, supaya bertobat. Betapa mengerikannya cara pengajaran ulama-ulama, kiai-kiai dari sana. Waman imamuka a'u a'u. Malaikat
on. Orang yang meninggal ini orang Jawa. Yang meninggal ini orang Jawa. Pakai bahasa Jawa dong. Kasihan dia sudah percaya dengan agama itu. Belum lagi ajaran yang bohong-bohong itu. Ibrahim itu agamanya Islam, Adam itu agamanya Islam, Yakub Islam, semua nabi Islam, termasuk Dede Isa Al-Masih. Itu kan yang terakhir di bawah ini kita panggil Dede Isa Al-Masih, termasuk Dede Isa. Kami Yesus Kristus, bukan Dede Isa. Dede Isa Al-Masih, ya terserah kalian, namanya juga iman. Tetapi kebohongan demi kebohongan itu kalian tunjukkan terus sampai hari ini. Berhentilah, berhenti. Buktikan kamu itu ini, buktikan bahwa kamu itu benar-benar turunan Nabi aja dulu. Nggak usah ngajar dulu, nggak usah ngajar, nggak usah ceramah. Rizik. Ternyata Rizik itu lebih tua saya rupanya. Lurusin dulu pengakuan bohongmu itu. Klaim kamu bahwa turunan Kanjeng itu tes DNA. Tes DNA aja, Beb. Bisa kan kamu bisa menunjukkan tes DNA-mu itu adalah kamu turunan itu? Kan nggak susah-susah banget. Berapa sih biaya tes DNA? Halo? Berapa? Tentara Allah tidak akan mampu menangkap saya, tentara Allah itu. Malaikat Allah Arab sudah teruji tidak mampu menangkap Saifuddin Ibrahim sebagai pembicara utama, pengkhotbah paling laris, membahas kekacauan-kekacauan yang telah diplukusunturin sebagai polisi Gurudukullah, Cabulullah. Tidak mampu. Tunjukin dong, doa. Kan kalian kan gara-gara saya sudah mempermainkan para habib ini, tunjukkan. Kutukan itu akan meleset. Rencana kalian meleset, nggak kena. Apalagi sekarang rambutnya ini rambut baru kali ini cukur kayak begini seumur hidup. Samping kiri kanan licin. Ini membuat kutukan kalian itu meleset. Fitnahan kalian itu kembali kepada kamu. Kutukan itu dalam nama Yesus kembali lagi kepada yang mengutuk. Di mana engkau berada diberkati. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di gunung, berkati di dalam laut, di atas bumi, di bawah bumi. Berkat melimpah kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini rambut olak Allah. Kalian minta jangan menggunakan kata Allah.
kami nggak menggunakan kata Allah. Di Alkitab kami ini ditulis ALLAH. Silakan lapor, silakan tahkim, silakan bawa ke meja hijau. Kita buktikan siapa yang menang. Ayo, kalau kamu hakim yang benar, bukan hakim yang mengadili saya, bukan hakim-hakim amburadul itu. Lapor ke PBB, bawakan pasukan tentara Allah, silakan geruduk PBB. Silakan geruduk tempat saya ini, serem. Dan saya katakan tidak akan terjadi dan tidak akan mempan atas kutukan-kutukan, sihir, apapun mantra-mantra tidak mengenai orang-orang yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Sehebat apapun rancangan-rancangan kalian untuk mengganggu pendeta Saifuddin Ibrahim, tidak akan berhasil. Segala senjata yang kalian asah, tombak kalian bikin runcing, kata-kata hinaan, bahkan ejekan tidak akan mampu mengenai saya, Saifuddin Ibrahim, di dalam nama Yesus Kristus yang saya yakini dan saya begitu percaya kepada Dia sebagai juru selamat saya. Satu-satunya hanya Dia yang menyelamatkan, dan Dia pula yang akan mengangkat saya, yang mengambil saya dari kesulitan hidup, dari penderitaan, dari kelaliman dunia, dan Dia akan mengangkat saya masuk surga. Sampai masuk surga, saya akan dilindungi oleh yang namanya Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya juru selamat. Kalian boleh mencatat, kalian boleh menggarisbawahi setiap pernyataan saya. Itu sudah terbukti selama 20 tahun saya menjadi orang Kristen, dan tanpa sedikit pun saya ragu sejak hari pertama terima Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan Tuhan amat sempurna. Engkau sungguh baik, Yesus, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Dan saya tidak pernah ragu sedikit pun dengan Yesus Kristus, walaupun dunia ini bolak-balik, tanah yang dibawa naik ke atas, walaupun badai, walaupun gelombang tsunami akan menutup seluruh bumi ini, saya akan tetap naik ke atas. Saya tetap berenang di dalam tsunami yang kencang itu. Saya akan muncul sebagai emas walaupun dipanaskan dengan 6.000 derajat Celcius sekalipun. Karena janji Alkitab ya dan amin. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Dan saya tidak pernah ragu sedikit pun akan kebaikan Tuhan.
ajaran-ajaran katanya nanti di sorga akan terjadi kawin mawin dan akan menikmati 72 bidadari. Bahkan ditanyalah oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, apakah mampu seorang laki-laki melayani 72 bidadari? Jawab Nabi, di sorga nanti kemaluan laki-laki tidak pernah lemas, akan tegang selama 70 tahun. Dan bidadari yang dikawinin itu selesai dikawinin, perawan lagi, kawin lagi, perawan lagi, kawin lagi, perawan lagi. Orang tegang 2 jam aja capek, gimana 70 tahun? Ngawur. Dasar lo Arab jadah. Pakai otak saudara-saudara, orang Indonesia pakai otak kalau beragama. Nah saya tanya, woi Nabi Arab setelah tegang selama 70 tahun, terus lemasnya berapa lama? 1 jam, tegang lagi. Amin ya robbal alamin. Makanya para mu'allaf itu masuk agama itu karena berharap nanti tegang 70 tahun. Tidur dengan 72 bidadari. Donditan masuk Islam karena ingin tidur sama 72 bidadari. Dia meninggalkan kebenaran firman Tuhan hanya karena ingin tidur dengan 72 bidadari. Coba kenapa saya puji itu nggak mau masuk Kristen? Karena dia mau perawanin bocah 6 tahun. Yang terakhir kemarin dia kawin dengan bocah umur 7 tahun. Begitulah model, begitulah cara orang mempengaruhi keyakinan ini, dijual lebih laris lagi setelah TikTok ada dan YouTube. Jual keyakinan, jual agama. Anda kalau mau melihat orang itu betapa primitifnya, ajarkan ilmu gurun Arab, pasti kena syarat, dijamin. Pendeta Saifuddin Ibrahim, saya maksudnya, ini adalah orang yang sudah menikmati ajaran itu sehingga saya bodoh permanen sampai umur 40 tahun, sampai mengenal, sampai ada secercah cahaya yang masuk di hati saya, dan disitulah syukur saya yang tiada pernah henti-hentinya sampai hari ini. Terima Yesus dan mengenal cahaya itu di dalam hati saya adalah mukjizat terbesar yang saya alami di dalam kehidupan saya. Itulah Yesus Kristus namanya. Ajarannya aneh. Apakah benar ya Rasulullah nanti kami menikmati bidadari itu? Woi, benar. Lukas 20 ayat 34, jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Carilah yang datang dari atas. Kolose 3 ayat 1-4, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang dari atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Tahanlah menderita sedikit aja, hai Saifuddin Ibrahim. Aku telah, kata Yesus ini dalam hati saya, aku telah menderita lebih daripada itu. Ejekan dan hinaan, mereka telah meludahi saya. Mereka telah merusak nama saya. Padahal akulah pemilik langit dan bumi. Ingat, segala kuasa di sorga dan di bumi sepenuhnya telah diberikan kepadaku. Jangan takut kehilangan nyawa, karena aku dia akan mendapatkan kembali. Tapi kalau dengan itu, masa menghabisi nyawa orang masuk sorga? Lebih logis kehilangan nyawa karena Kristus masuk sorga daripada anggapan keimanan di mana orang masuk sorga karena menghilangkan nyawa orang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Panggillah dengan cara yang baik, itu yang baik, dan jangan berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang benar. Kalian tidak akan benar dan kalian tidak akan menang berdebat dengan orang Kristen. Orang Kristen punya jawaban yang benar dan dijamin tidak salah dalam hal apa saja. Nggak bisa dilawan. Kalian otak kayak begitu, yang ngajar juga otak kayak begitu, nggak bisa dilawan. Jangan buang-buang waktu. Hanya mau ngelawan kami orang Kristen. Udahlah Pak Kiai. Jangan lagi ada kata-kata ya tarim, ya tarim, Ya Tarim, Ya Tarim. Yang paling aneh ini orang Jatim nyanyinya ya tarim. Bukan ya Jatim. Ya Tarim, Ya Tarim. Syailillah, 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 Syailillah. Maka disebut dengan Ya Tarim, Ya Tarim. Sailillah ya sailillah, sailillah ya sailillah, ya gila ya gila. Gila lu Somad. Bertobatlah menghina rakyat Indonesia, merendahkan dirimu kepada orang-orang yang tidak perlu dihormati dan dimuliakan karena kebohongan, membawa nama-nama dan silsilah kenabian. Ya Nabi ya gila, ya Nabi hai ya gila. Jangan begitu dong Samad. Bagaimana para Habib telah menghina ulama Nusantara. Bagaimana Bahar Smith itu mengajarkan untuk mencium kaki dia, kakinya dicium. Dicium oleh orang-orang pribumi. Somad, ya Tarim, ya Tarim. Imaduddin bilang, ini yang aneh orang Jawa Timur. Nyanyi ya Tarim, bukan ya Jatim, ya Jatim, Jatim, ya Jatim. Jawa Timur yang bagus. Angkat-angkat nama Tarim sebagai kota suci. NKRI adalah negara suci. Ini, dengar baik-baik ini.
NKRI negara suci, kehormatan, kemuliaan bangsa kita itu lebih mulia dari bangsa manapun. Jadi setiap orang China, orang India, orang Arab yang datang ke Indonesia harus memuliakan Indonesia sebagai tanah suci. Jangan lagi bawa devisa ke sana itu untuk mutar-mutar batu hitam di sana. Batu hitam itu ada di sini nih. Ini adalah batu hitam ya yang saya congkel waktu saya naik haji itu. Ini Hajar Al-Aswad. Ini lagi ditawar sama orang 250 juta. Untuk apa saya jual? Karena untuk mendapatkan batu itu saya congkel waktu itu. Saya congkel, lalu saya bentuk cincin ini. Ini bisa dipecah-pecahkan ini. Menjadi kecil-kecil. Apa nggak ngeri ini? Intel rahasia saya untuk menguasai tempat-tempat itu dan untuk mengambil ini. Makanya dia perbaharui lagi, tambah lagi batu hitamnya karena bekas congkelan saya itu. Masalahnya saya kalau belum dapat sesuatu itu belum selesai urusan saya. Saya perjuangkan. Makanya MUI itu membayar banyak sekali uang kepada polisi agar saya dibawa ke Indonesia karena saya dianggap penghina, penista paling keji katanya. Kerahkan kekuatannya itu. Kalau kamu punya tentara Allah, siapa yang disebut Asadullah, yang disebut Mujahid itu, coba tangkap satu orang ini saja. Kenapa kamu bisa menangkap sebanyak mungkin, menghabisi banyak nyawa di sana? Indonesia, kumpulkan uangmu. Kalau mau memang menangkap saya, enggak akan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Ini heran saya ya, saudara-saudara, saya begitu heran. Kenapa kebencian atas nama agama ini terus menerus? Kamu menghina orang Kristen, tempat ibadahnya kamu larang. Di mana otakmu, saudara-saudaraku? Marilah kita sama-sama hidup toleransi dan damai, mengasihi sesama umat manusia. Kalau kita hidup toleransi, saudara-saudara, damai, anak cucu kita itu damai. Kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Kambing domba Kedar Arab itu akan datang kepadamu. Bukan mengangkat Anies jadi presiden gara-gara dia turunan Arab. Minta kepada Pak Presiden agar jangan ada gereja yang ditutup, jangan ada ibadah kaum minoritas dilarang, Pak, kasihan. Cuman nyebut-nyebut Sang Hyang Widiwase, Bapak marah, rakyat Bapak marah hanya karena memanggil nama Yesus. Geruduk anak Batak. Betapa rendahnya bangsa Indonesia dari sebuah pendidikan moral. Terima kasih Bapak Presiden yang sudah saya dukung. Terima kasih Bapak sudah menang. Weh Gibran, betapa banyaknya anak muda yang memilih kamu. Dan ada satu-satu orang tua itu yang menghina kamu. Amin. Kenapa sih Amin itu tidak viral dan tidak terhormat lagi hidupnya? Dia Amin. Minimal A atau A+. Jangan Amin. Ya kurang Pak Amin. Otak Bapak itu mestinya A+. A. Salam semuanya. Sampurasun.
berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih. Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mensubscribe dan channel ini. Jangan lupa dibagikan, di-share ke sosial media kalian, supaya apa yang telah disampaikan di video ini bermanfaat, supaya channel ini dikenal banyak orang dan kadang-kadang bertobat. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.